Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai fitoterapi antioksidan. Nah, dosen pengampu pada mata kuliah fitoterapi ini adalah Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister of Science. Nah, anggota dari kelompok 1 yaitu ada Azizah Mana Fadilah, Dimas Febri Setiawan, dan juga Salsa Widya Savitri. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan antioksidan? Jadi, antioksidan merupakan molekul yang dapat memperlambat ataupun mencegah oksidasi dari molekul lain, yang fungsinya untuk menghambat reaksi dari radikal bebas penyebab penyakit karsinogenis, kardiovaskular, serta penuaan di dalam tubuh manusia. Sebenarnya, radikal bebas ini diperlukan untuk membunuh mikroorganisme penyebab penyakit infeksi pada saat tubuh terserang infeksi. Namun, paparan radikal bebas berlebihan dan paparan secara terus-menerus dapat menyebabkan rusaknya sel di dalam tubuh dan berkurangnya kemampuan sel untuk beradaptasi, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit dan dapat menyebabkan kematian pada sel. Nah, antioksidan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada antioksidan primer, sekunder, dan tersier. Antioksidan primer ini adalah zat atau senyawa yang dapat menghentikan reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang melepaskan hidrogen, dapat berasal dari alam ataupun sintesis. Contohnya yaitu butil hidroksitoluen. Lalu pada antioksidan sekunder, merupakan antioksidan non-enzimatis atau eksogen yang berfungsi menangkap radikal bebas serta menghentikan terbentuknya radikal bebas. Contohnya yaitu ada vitamin E, vitamin C, karotenoid, dan juga flavonoid. Nah, vitamin E merupakan antioksidan alami yang sifatnya asam serta mampu mengikat radikal bebas yang terbentuk apabila terjadi proses oksidasi. Sedangkan vitamin C menyumbang elektron pada radikal bebas dan membentuk molekul yang relatif stabil sehingga dapat menghambat reaksi dari radikal bebas. Lalu karotenoid merupakan kelompok pigmen isperonoid yang asalnya dari biosintesis terpenoid. Terpenoid ini merupakan pigmen yang memberikan warna kuning, orange, hingga merah. Contoh antioksidan yang terakhir adalah flavonoid. Flavonoid ini banyak didapat dari jaringan tanaman yang perannya sebagai antioksidan. Nah, yang terakhir adalah antioksidan tersier, meliputi enzim DNA repair dan metionin sulfoksida reduktase yang berperan sebagai perbaikan biomolekuler yang rusak disebabkan dari reaktivitas radikal bebas, yang berfungsi untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak oleh radikal bebas. Selanjutnya yaitu mekanisme antioksidan, yaitu dengan cara menunda, mencegah, serta menghilangkan kerusakan oksidatif dari molekul target dengan pendinginan radikal bebas, perhelatan logam, menurunkan kadar enzim yang pembentukan radikal bebas, dan menstimulasi enzim antioksidan internal. Materi selanjutnya yaitu tumbuhan fitoterapi. Nah, pada tumbuhan fitoterapi ini terbagi menjadi yang pertama adalah daun kelor dengan kandungan dan mekanismenya yaitu beta-karoten, flavonoid, dan juga quercetin. Mekanisme dari beta-karoten ini adalah bekerja dengan melindungi membran lipid dari peroksidasi dan juga menghentikan reaksi rantai radikal bebas. Sedangkan untuk flavonoid, dia mengurangi senyawa radikal bebas dan menghilangkan serta mencegah kerusakan oksidatif dari molekul target yang menurunkan enzim serta membentuk radikal bebas, lalu menstimulasi enzim antioksidan. Lalu, proses pengolahan daun kelor sebagai antioksidan yaitu yang pertama, mencuci bersih daunnya dan dikeringkan di dalam oven. Bila tidak memiliki oven, bisa dikeringkan menggunakan sinar matahari langsung. Lalu dihaluskan menjadi serbuk dan dimasukkan ke dalam tea bag. Setelah itu diseduh. Yang kedua yaitu ada rosemary yang memiliki kandungan antioksidannya yaitu diterpenoid dan juga flavonoid. Nah, untuk mekanismenya itu sama dengan daun kelor tadi. Sedangkan cara pengolahan dari rosemary ini yaitu dengan mencuci bersih daun, lalu direbus, dan air rebusan tersebut diminum 2 kali sehari. Daun salam, Syzygium polyanthum. Daun salam mengandung senyawa seperti steroid, flavonoid, fenolik, saponin, dan alkaloid. Senyawa utama pada daun salam yaitu flavonoid, di mana merupakan senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan. Sumber aktivitas antioksidan flavonoid adalah pada kemampuan donasi atom hidrogennya melalui kemampuan mengkelat logam.
Cara pengolahan daun salam sebagai fitoterapi adalah 20 gram daun salam yang sudah dibersihkan dipotong menjadi kecil-kecil, lalu dikeringkan dengan oven atau sinar matahari langsung, di blender dan diseduh dengan air hangat. Zingiber officinale Ros var rubrum. Kandungan metabolit sekunder yang terkandung di dalam rimpang jahe merah antara lain golongan flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri. Selain itu, jahe merah juga mengandung senyawa yang bersifat antioksidan, salah satunya adalah senyawa fenol. Fenol terdapat pada rimpang jahe merah dapat mencegah hemolisis dan menghambat reaksi oksidasi dari radikal bebas yang berada dalam tubuh manusia. Cara pengolahan jahe merah untuk fitoterapi antioksidan yaitu jahe merah yang sudah bersih dipotong kecil-kecil, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau dalam oven, lalu diambil 1 gram, ditambahkan dengan 100 ml air mendidih, diseduh selama 5 menit. Kemudian hasilnya disaring dan hasil dari seduhan tersebut bisa digunakan. Selanjutnya, makanan antioksidan. Pertama, ubi jalar, Ipomonnea batatus. Senyawa metabolit sekunder di dalam ubi jalar ungu yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Selain itu juga terdapat antosianin yang sebagai antioksidan, di mana antosianin ini bagian flavonoid yang bekerja sebagai peredam atau perangkap yang mana molekul dapat bereaksi terhadap radikal bebas dan dapat menetralkan radikal bebas. 2. Ada beras. Beras ini terdiri dari beras putih, merah, dan hitam, di mana memiliki aktivitas sebagai antioksidan karena adanya senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid. Senyawa flavonoid ini mampu berhubungan dengan senyawa yang memberikan satu atom dan meredam radikal bebas. Lalu, beras berpigmen seperti beras merah dan beras hitam memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi karena kandungan senyawa bioaktifnya yang tinggi, dan juga karena mengandung antosianin dan proantosianin. Nah, apa saja sih manfaat dari fitoterapi antioksidan ini? Yang pertama itu adalah untuk kesehatan jantung, salah satunya yaitu flavonoid yang dapat menghambat perkembangan dari penyakit jantung dengan melalui kemampuannya sebagai antioksidan. Flavonoid bekerja sebagai kardioprotektif dengan cara melalui mekanisme perbaikan dari profil lipid seperti menurunkan kolesterol total, trigliserid, dan LDL, dan juga meningkatkan HDL. Manfaat fitoterapi antioksidan juga dapat digunakan untuk anti penuaan. Senyawa metabolit sekunder yang pada tanaman sebagai antioksidan seperti flavonoid, stilben, dan terpen dapat membantu dalam mencegah stres oksidatif sel ekstraseluler, sehingga pencegahan ini dapat memperlambat penuaan kulit. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai perlindungan kulit. Manfaat yang selanjutnya itu dapat juga digunakan sebagai pencegah kanker. Beta karoten berperan sebagai pelindung sistem imun, supaya sistem imun dapat tetap menjalankan tugas dengan maksimal, sehingga kestabilan imun tubuh terjaga. Mekanismenya berhubungan dengan kemampuannya sebagai antioksidan. Antioksidan dapat meredam kerusakan yang disebabkan oleh ROS. Kemudian manfaat selanjutnya juga dapat digunakan sebagai pengelolaan diabetes. Di sini beta karoten adalah antioksidan yang memiliki khasiat sebagai hipoglikemik yang terjadi melalui mekanisme penghambat radikal bebas dan dapat menekan lipid peroksida yang berada di dalam jaringan. Permen jeli rasa buah banyak ditemukan di masyarakat. Namun permen jeli yang berbahan dasar sayur hijau seperti daun kelor masih jarang ditemukan. Dengan menambahkan bubuk daun kelor ke dalam produk jeli buah, nilai gizinya meningkat. Selain itu, kehadiran Morinaga Jelly meningkatkan pemanfaat daun kelor sebagai pangan fungsional yang dapat diterima oleh berbagai kelompok sosial, terutama anak-anak.